Sahabat-sahabat Batam Oasis Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan bahagia saat menonton video ini. Kali ini kita akan mencoba mengenal seorang kudus yang berasal dari negara Prancis, seorang imam dan seorang uskup yang memperjuangkan kembalinya banyak orang dalam kesatuan penuh dengan gereja Katolik sebagai sakramen keselamatan. Beliau juga adalah salah seorang pujangga gereja atau doktor gereja, diangkat menjadi pelindung para penulis atau pers oleh Sri Paus Pius ke-9 pada tahun 1877. Beliau adalah Santo Franciscus de Sales. Sebelum kita masuk ke dalam beberapa informasi yang menarik seputar kehidupannya, mari kita dengar ringkasan kisah hidup yang sudah kami kembangkan berdasarkan tulisan yang ada di situs katolisitas.org berikut ini. Franciscus lahir di Savoia pada tanggal 21 Agustus 1567 sebagai anak sulung dari 11 bersaudara. 5 adiknya meninggal dunia saat dilahirkan. Dia lahir di kastil keluarga bangsawan terpandang de Sales di Prancis. Sebagai anak dari keluarga bangsawan, ia mendapat pendidikan yang bagus. Ia menempuh pendidikan filsafat dan sastra di Universitas Paris dan diselesaikannya dengan gemilang. Ia melanjutkan studi di bidang hukum dan teologi di Universitas Padua, meraih gelar doktor di usia 25 tahun, dan diterima sebagai pengacara di Senat Chambry. Saat akan diangkat sebagai senator, Franciscus memilih untuk menjalani kehidupan gerejawi, meskipun hal tersebut tidak disetujui oleh ayahnya. Franciscus lalu ditabiskan menjadi imam pada tahun 1593. Franciscus adalah seorang imam yang membaktikan dirinya bagi kepentingan gereja dan perkembangan iman umatnya. Ia bekerja di Chablais, di mana banyak terdapat penganut Calvinis, sebuah aliran Protestan. Di sana, Franciscus dengan gigih menegakkan ajaran iman yang benar. Karyanya menemui banyak rintangan dan hidupnya sendiri senantiasa terancam. Meski demikian, ia tidak gentar. Franciscus menulis ajaran-ajaran itu pada pamflet-pamflet dan menyebarkannya di seluruh kota. Ia berhasil. Dalam waktu singkat, sebanyak 25.000 dari 30.000 orang penduduk kota Chablais bertobat dan kembali kepada ajaran iman yang benar. Franciscus berkata, "Pada akhirnya, satu-satunya ketentuan yang benar dan yang dapat dipercaya adalah sabda Tuhan yang diajarkan oleh gereja Tuhan." Dengan pernyataan ini, Franciscus mengacu kepada gereja Katolik yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus dan bukan oleh sejumlah orang yang memisahkan diri dari gerejanya ini. Tahun 1602, Franciscus ditabiskan menjadi uskup Jenewa, Swiss. Sebagai uskup, ia menaruh perhatian besar pada perkembangan iman umat. Maka ia mengeluarkan instruksi pengajaran iman untuk orang tua dan kaum muda. Ia membuat peraturan dan petunjuk yang bijaksana dan saksama untuk para klerus. Ia mereformasi komunitas-komunitas religius di wilayah keuskupannya. Ia tekun menerima sakramen pengakuan dosa, memberi bimbingan, nasihat, dan mewartakan Tuhan. Ia menulis banyak surat, terutama yang memberikan pengarahan dan petunjuk dalam hal-hal rohani. Ia menerbitkan sejumlah karya tulisnya. Ia dikenal sebagai uskup yang baik, sederhana, bijaksana, sabar, ramah, lemah lembut, sangat menyayangi umatnya, dan memperhatikan orang-orang yang miskin, lemah, tak berdaya, yang membutuhkan bantuan darinya. Kepandaian dan sifat-sifatnya yang demikian membuat banyak orang bertobat. Pendekatan yang dilakukan oleh Franciscus adalah pendekatan secara rohani, dengan kasih, dengan doa-doa, terutama adorasi sakramen Maha Kudus, rosario, pertobatan, dan silih. Ia mempopulerkan doa adorasi selama 40 jam, yaitu 40 jam di mana sakramen Maha Kudus ditaktakan dan disertai dengan doa tanpa henti. Melalui doa-doa ini, banyak terjadi pertobatan dan banyak umat kembali bergabung secara penuh dalam gereja Katolik. Salah satu mujizat yang terkenal yang diatributkan sebagai buah perantaraan doa Franciscus adalah seorang bayi yang dibangkitkan dari kematian. Ibu bayi itu adalah seorang Protestan. Bayi itu meninggal sebelum sempat dibaptis. Franciscus berbicara kepada ibu bayi itu tentang ajaran Katolik mengenai makna baptisan. Kemudian Franciscus berdoa agar anak itu dapat hidup kembali, agar dapat menerima baptisan. Doanya ini dikabulkan. Seluruh keluarga anak ini akhirnya bergabung dalam gereja Katolik.
Melihat betapa besar tantangan yang dihadapinya di awal misi di Chablais, banyak orang menganggap hasil pewartaan yang dilakukan oleh Fransiskus sangatlah luar biasa. Namun Fransiskus mengatakan bukanlah khotbah yang dapat mendatangkan pertobatan ataupun jumlah panggilan religius, namun hanya karena rahmat Allah. Bersama Santa Jane Frances de Chantal, ia mendirikan tarekat suster-suster visitasi yang kontemplatif tetapi tetap melayani para gadis dan janda. Fransiskus meninggal di Lyon, Prancis karena stroke pada tanggal 28 Desember 1622. Pemakamannya dilakukan di Annecy pada tanggal 24 Januari, hampir 1 bulan kemudian, dan jenazahnya dipindahkan ke biara visitasi. Fransiskus dikanonisasi pada 19 April 1665 oleh Paus Alexander ke-7. Bertahun-tahun kemudian pada tahun 1877, Paus Pius ke-9 mendeklarasikannya sebagai pujangga gereja. Sahabat-sahabat yang terkasih, berikut adalah beberapa informasi menarik seputar kehidupan Santo Franciscus de Sales. Informasi yang pertama, dia ditabiskan pada usia 31 tahun dan sebagai uskup dia tanpa lelah mengunjungi 450 paroki yang ada di bawah kegembalaannya. Dia menghabiskan berjam-jam di kamar pengakuan, berdialog dengan kaum Calvinis, mengkhotbahkan homili Advent dan Prapaskah di banyak kota, melakukan bimbingan spiritual, baik langsung maupun dalam bentuk korespondensi tulisan, mengambil bagian dalam diskusi teologis, dan dengan temannya Senator Antonio Favre, ia mendirikan Akademi Florimontane. Dan di tengah-tengah banyak kegiatan ini, ia menemukan waktu untuk menerbitkan 2 karyanya, yakni pada tahun 1608, Pengantar Hidup yang Saleh, judulnya Philothea, dan pada tahun 1616, Risalah tentang Cinta Tuhan, Theotimus. Ada juga sebuah tulisan diskusi rohani atau spiritual yang diedit dan dipublikasikan oleh Santa Jane Frances de Chantal yang berisi tentang tanya jawab spiritual saat Santo Franciscus de Sales mengunjungi komunitas para suster visitasi yang didirikannya, semacam bimbingan rohani untuk para suster visitasi. Informasi yang kedua, dari data-data yang ada, kita bisa simpulkan bahwa ia meninggal dunia dalam usia yang relatif muda, yaitu 55 tahun. Dia telah ditabiskan menjadi imam pada usia 26 tahun setelah bertahun-tahun belajar di Paris dan di Padua. Yang tersisa baginya hanya 29 tahun kegiatan pelayanan, 5 tahun sebagai imam, 4 tahun sebagai misionaris di Chablais, dan 20 tahun sebagai uskup agung Jenewa. Kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi uskup adalah hidup karyanya. Informasi yang ketiga, saat ia ditabiskan menjadi uskup Jenewa, kota Jenewa sendiri telah menjadi benteng Protestan dan Calvin telah menaklukkan seluruh wilayah itu. Iman Katolik ditekan dengan penyerangan, penjarahan, dan pembantaian. Gereja dihancurkan, perayaan peribadatan dilarang, para imam diasingkan atau bahkan dibunuh. Theodor Beza, penerus Calvin, berkuasa. Fransiskus tiba di sana dengan beberapa barang, diantaranya brevir, katekismus, dan sebuah Alkitab. Diskusi publik pertamanya telah mengundang bentrokan langsung dengan kelompok Protestan. Namun obrolan individunya atau secara pribadi mampu mengatasi ketidakpercayaan dan mengarah pada keterbukaan hati dan pikiran secara bertahap. Bahkan kaum fanatik militan pun menyerah pada khotbah Fransiskus yang lembut dan persuasif. Dia mengajari mereka dengan penuh keyakinan dan mereka terpukau oleh ajarannya. Awalnya diam-diam, tetapi akhirnya cukup terbuka. Fransiskus dengan rendah hati mengakui perubahan itu dan tidak ragu-ragu untuk menulis kepada Paus Clemens ke-8 bahwa ketika dia tiba di Chablais, dia hanya menemukan 100 umat Katolik. Sekarang hanya 100 orang Protestan yang dapat ditemukan di sana. Senjata utamanya adalah kebaikan dan pengertian. Fransiskus memandang lawannya sebagai jiwa yang harus diselamatkan. Salah seorang temannya yang bernama Duperron pernah berkata begini, "Jika Anda ingin para Protestan berdebat, kirimkan mereka kepada saya. Tetapi jika Anda ingin membujuk mereka dan mempertobatkan mereka, kirim mereka ke Uskup Jenewa." Dalam hal ini ya, Uskup Fransiskus. Informasi yang keempat,
Franciscus de Sales dikenal selain sebagai seorang uskup, juga sebagai seorang katekis yang handal. Sebagai uskup, dia mengarahkan bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Tetapi sebagai katekis, dia terlibat langsung mengajar dan mendidik banyak jiwa. Hal praktis yang dilakukannya adalah membuat dan menyebarkan pamflet atau tulisan-tulisan yang singkat, yang menarik dan mudah dipahami, dan kemudian disebarkan kepada banyak orang, termasuk di penjara-penjara. Dari selebaran itu terbukalah ruang diskusi dan pendidikan iman pun mulai dijalankan. Saat-saat inilah dia merancang dan menyuburkan kembali adorasi dan devosi-devosi yang indah untuk menarik kembali jiwa-jiwa yang tersesat. Sungguh sebuah upaya yang cerdas. Informasi yang kelima, Franciscus de Sales meninggalkan sebuah ajaran yang sangat menarik. Franciscus meyakini bahwa ada hierarki spiritual di antara makhluk-makhluk Tuhan. Tentu saja Tuhan mencintai semua makhluknya dan putranya mati untuk kita semua tanpa kecuali. Namun dalam praktiknya panggilan individu berbeda satu dengan yang lainnya. Dan setiap orang harus menanggapi bakat individu sesuai dengan kemampuan tertentu. Ada berbagai alasan mengapa panggilan itu berbeda-beda. Di antaranya adalah karena keragaman bakat, karakter, pendidikan, lingkungan, dan relasi yang dialaminya. Oleh karena itu, setiap jiwa individu perlu dibimbing, didorong, dididik sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Seorang gembala jiwa sangat menyadari bahwa dia tidak dapat mengharapkan hasil yang sama dari setiap orang, dan bahwa beberapa orang membutuhkan perhatian yang lebih khusus. Dari mereka yang telah diberi banyak oleh Tuhan, banyak yang diharapkan, dan mereka akan memiliki kewajiban untuk memberi lebih banyak kepada sesama makhluk dan bekerja sebanyak mungkin dalam kesatuan dengan mereka. Kerajaan Allah meminta kontribusi aktif semua orang. Dalam praktiknya, perlu diingat, situasi pribadi setiap individu berbeda. Setiap jiwa memiliki sejarah dan rahasianya sendiri, dicintai oleh Tuhan setiap saat, dipilih untuk datang kepadanya sebagaimana adanya, dan dibantu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk maju dalam kekudusan. Kita perlu menghadapi diri kita apa adanya, dan pembimbing rohani harus bekerja pada setiap individu saat dia menemukannya. Franciscus de Sales mengingatkan kita bahwa setiap jiwa memiliki rahmatnya sendiri, cahayanya sendiri, inspirasinya sendiri, dan ritmenya sendiri. Yang penting harus maju dan tidak mandek dalam keadaan biasa-biasa saja. Informasi yang keenam, kata terakhir yang sempat diucapkan Santo Franciscus dari Sales kepada seorang suster sebelum menghembuskan nafas terakhirnya adalah kerendahan hati. Hal ini seolah-olah merangkum seluruh hidupnya yang semula ingin menjadi seorang pertapa, tetapi kemudian harus rendah hati menerima utusan dari gereja menjadi seorang uskup. Sahabat-sahabat yang terkasih, sebagai penutup berikut kami tampilkan kata-kata inspiratif sang pujangga gereja yang kekudusannya dirayakan gereja setiap tanggal 24 Januari ini. Kalimat inspiratif ini kami ambil dari situs mirifica.net. Milikilah kesabaran dalam setiap hal, tetapi yang paling pertama adalah dengan diri sendiri. Perkembangan itu selalu berlangsung secara bertahap. Sebagai manusia, kita cenderung membuat kesalahan. Namun, kita tidak bisa membiarkan kesalahan melemahkan kita. Sebaliknya, dengan penuh rendah hati, kita mengakui bahwa kita telah berdosa dan meminta pengampunan serta pertolongan dari Tuhan. Kita tidak bisa berharap untuk menjadi sempurna. Kita harus menyerahkan diri kita pada kehendak Tuhan. Jangan terburu-buru. Lakukanlah segala sesuatu dengan tenang dan penuh semangat. Jangan pernah Anda kehilangan kesabaranmu, bahkan jika seluruh dunia tampak marah padamu. Santo Franciscus dari Sales berjuang melawan amarah dalam dirinya. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai seorang pemarah. Tapi ketika dewasa, ia menjadi seorang penyabar dan sangat bersemangat. Perubahan itu terjadi berkat kehidupan doa yang dilakukannya dalam keheningan dan ketenangan batinnya. Ketika ia marah, dia mengakui hal itu membuatnya jauh dari hadapan Allah. Tetapi berkat doa yang dijalaninya, ia kembali merasakan kedamaian batin dan membuatnya mampu menahan amarah.
Hanya ketika Anda tetap tenang, Anda bisa melihat kebenaran. Ketika Anda dikuasai amarah, Anda bisa dibutakan dan tidak sanggup melihat kebenaran dalam setiap hari. Sementara itu, pandangan kita sendiri selalu tampak benar dan orang lain benar-benar salah. Hanya jika Anda tetap dalam keadaan tenang, Anda bisa melihat kebenaran. Siapa yang takut mencintai, dia sesungguhnya takut dicintai. Ketika Anda mencari kekuasaan berdasarkan relasi semata, itu tandanya Anda membiarkan rasa takut menguasai hidup Anda, bukan cinta. Membiarkan diri Anda untuk dicintai berarti melepaskan diri dari segala bentuk kontrol, dan hal itu layak untuk dijalani. Ambillah waktu sejenak dan bicaralah dengan Allah. Jika Anda belajar untuk mengandalkan kasih Allah, meskipun Anda menghadapi berbagai rintangan hidup, Anda akan menemukan kekuatan ilahi. Anda perlu mengambil waktu sejenak dan mengarahkan perhatianmu ke hadirat Allah. Reputasi jarang berkolerasi dengan kebajikan hidup. Sebagai ingatan bahwa Anda tidak boleh terlalu sibuk dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Yang lebih penting adalah apa yang Allah pikirkan tentang Anda. Opini publik jarang sejalan dengan pikiran dan kehendak Allah. Ketika Anda menghadapi kesulitan dan pergolakan hidup, janganlah berputus asa. Kalahkanlah setiap kesulitan Anda dengan kelembutan dan dengan waktu. Daripada bereaksi keras, Anda bisa menghasilkan perubahan yang lebih tahan lama apabila Anda menanggapi setiap kesulitan dengan kesabaran dan kebaikan. Jangan membiarkan setiap tantangan menggerogoti kedamaian hati Anda. Sesungguhnya perubahan itu bergerak sepanjang waktu dalam diam. Allah bekerja sekuat tenaga dan penuh misteri. Seringkali Anda tidak menyadari perubahan yang telah Ia lakukan dalam hidupmu. Tetapi ketika Anda melihat ke belakang, Anda merasakan seperti apa Allah telah menuntunmu. Jika Anda putus asa, tampaknya Anda tidak mengalami kemajuan. Fokuslah keluar kepada Allah dan orang lain. Maka Anda meninggalkan ruang bagi Allah untuk melakukan pekerjaannya di dalam diri Anda. Meditasi setengah jam setiap hari adalah penting, kecuali ketika Anda sedang sibuk. Kemudian 1 jam jika diperlukan. Tidak punya waktu untuk berdoa, itu berarti Anda perlu berdoa lebih lama dari biasanya. Tampaknya hal ini berlawanan dengan intuisi, tapi itu benar adanya. Satu-satunya cara bagi Anda untuk dapat bertahan hidup adalah jika Anda menyerahkan diri kepada Allah. Waktu yang dihabiskan dalam doa akan membantu Anda untuk melangkah mundur dan melihat hidup Anda lebih jelas, dan Anda akan dapat membedakan mana hal yang dibutuhkan dan yang hal sama sekali tidak dibutuhkan. Hanya doalah yang akan membantu Anda mendapatkan prioritas Anda. Jadilah Anda sebagaimana apa adanya. Setiap kita memiliki keunikan yang dapat ditawarkan kepada dunia. Perbandingan hanya akan mengalihkan perhatian Anda dari setiap keunikan yang telah diberikan Allah. Alih-alih mencoba menjadi orang lain, mendingan berusaha untuk menjadi diri Anda sendiri. Mengakui bahwa Allah telah memberikan Anda sebuah misi khusus yang hanya dapat Anda penuhi jika Anda melaksanakannya. Sahabat-sahabat Batam Oasis Center yang terkasih, demikianlah beberapa informasi seputar kisah hidup dan buah pemikiran Santo Fransiskus dari Sales. Semoga berkenan. Salam penuh kasih dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC. Sampai jumpa.